Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmah. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Ahmad Bahrudin Murtasyid, dosen Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Jakarta. Dalam hal ini saya akan melakukan pembelajaran untuk micro teaching kepada mata kuliah manajemen JISWAF, di mana pada mata kuliah ini akan diajarkan pada mahasiswa di semester 3 dengan beban belajar 2 SKS. Mata kuliah akan menjelaskan tentang manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang secara keseluruhan mempelajari tentang filantropi Islam, mempelajari konsep zakat, konsep sedekah, konsep wakaf, kemudian melihat dari sisi urgensinya, regulasi yang digunakan, kemudian kajian dari sisi fikihnya, untuk memberikan pemahaman secara mendalam bagi para mahasiswa. Di capaian pembelajaran ini, mata kuliah manajemen JISWAF dibebankan pada CPL 6, yaitu mampu merealisasikan peluang bisnis halal, pengelolaan keuangan, dan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital secara kreatif, inovatif, komunikatif, jujur, mandiri, sesuai ketentuan regulasi dan prinsip syariah. Untuk tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengevaluasi sistem pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta mampu memberikan rekomendasi perbaikan secara sistematis dan bertanggung jawab. Ada 5 kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah manajemen JISWAF ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar JISWAF berbasis syariah dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi sistem kelembagaan dan tata kelola JISWAF secara profesional dan akuntabel. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan JISWAF sesuai standar akuntansi syariah. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi inovatif terhadap sistem pengelolaan JISWAF berbasis kewirausahaan sosial dan teknologi. Beberapa tersebut kemampuan akhir yang diharapkan bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan manajemen JISWAF. Dalam video yang saya buat ini, saya mengambil untuk materi ke-8, di mana akan menjelaskan tentang fundraising zakat yang melihat dari sisi faktor penghambat dan penentu dalam penghimpunan dana zakat, prosedur dari fundraising zakat, kemudian strategi dari fundraising zakat, digital fundraising, dan platform digital. Di pembelajaran micro teaching ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan faktor penghambat dan penentu, prosedur, dan strategi dari fundraising. Itu yang akan kami sampaikan. Berikutnya kita masuk ke micro teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semua kita sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu, kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama kita belajar mencari ilmu ya. Baik teman-teman semuanya, jadi hari ini mata kuliah pengantar JISWAF, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kita akan membahas tentang fundraising. Kita akan membahas tentang fundraising zakat di hari ini, di mana dalam bahasan kali ini kita materi yang akan kita bahas terkait dengan faktor penghambat dan penentu, prosedur fundraising, dan strategi fundraising. Tujuan pembelajaran kali ini sesuai dengan KAD
tujuan mahasiswa dapat mengimplementasikan pengelolaan dan pendayagunaan Ziswaf secara produktif. Ya. Kita nanti akan belajar bagaimana implementasi yang dilakukan oleh para lembaga zakat, organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai materi, yang pertama kita lakukan, kita sama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum materi saya sampaikan terkait dengan fundraising, saya ingin mengulas, mereview materi yang lalu tentang lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. Saya ingin tanya buat teman-teman, yang lalu kita sudah belajar lembaga zakat di Indonesia. Pengelola zakat di Indonesia ada berapa? Ada berapa, Kaila? Ada 2. Sebutkan, Naswa. Ada Basnas dan Lasnas. Apa bedanya Basnas dan Lasnas? Basnas sama Lasnas apa yuk? Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Kalau Lasnas singkatannya Lembaga Amil Zakat Nasional. Bedanya apa itu? Badan Amil Zakat Nasional sama Lembaga Amil Zakat Nasional. Ada yang ingat? Kalau Basnas itu didirikan oleh negara atau pemerintah. Kalau Lasnas oleh pihak swasta, organisasi masyarakat, yayasan atau berupa badan hukum. Basnas, Lasnas di Indonesia contohnya apa saja? Iksan? Las Dompet Duafa. Lasnas Kota Depok ada? Basnas Kota Depok. Las, yang las. Las. Dompet Duafa. Rumah zakat. Zakat sukses. Lazis Muhammadiyah, tentunya sudah banyak yang ada di Indonesia, lembaga zakat yang sudah berdiri. Dan mereka mendapatkan izin resmi dari mana yang memberikan izinnya? Dan ingat, berdasarkan rekomendasi Basnas, izinnya didapatkan dari Kementerian Agama. Nah, itu baik teman-teman, kita sudah yang lalu alhamdulillah 80% ya masih mengingat dari materi yang sudah kita lakukan di pertemuan minggu yang lalu. Kita selanjutnya akan membahas tentang fundraising yang ada di Indonesia untuk Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat Nasional. Ya, bagaimana pola mereka dalam melakukan fundraising? Tentunya kita memahami fundraising itu apa. Nah, sebelum kita memahami fundraising itu apa, saya ingin membahas berapa sih potensi zakat yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Berapa potensi zakat yang ada di Indonesia? Ada yang pernah baca? Ya. Potensi zakat yang ada di Indonesia sebesar 327 triliun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basnas, ya, sebesar 327 triliun. Ini potensinya. Potensi yang sangat luar biasa. Dalam 1 tahun penghimpunan dana zakat memiliki potensi 327 triliun. Tapi masalahnya, seberapa besar yang sudah terhimpun? Berapa realisasi dana yang terhimpun? Ada yang tahu? Ini realisasinya.
Kecil. Cuma 16,T dari seluruh Indonesia. Ada 400 lebih Basnas, kemudian Lasnas, tetapi yang terhimpun masih 16 triliun. 16 triliun ini yang terhimpun. Ini disebabkan oleh apa? Kita tahu dalam pengelolaan zakat yang ada di Indonesia ini sudah berdiri, Lasnas, Basnas sendiri sejak tahun 99 sudah berdiri didirikan di Indonesia. Jauh sebelum Basnas ada Dompet Duafa, sebelum Basnas ada Bamwis BNI, ada Las DKI. DKI dulu sudah duluan membuat lembaga ambil zakat. Tahun 99 kita lihat tonggak titik baliknya di Basnas ketika adanya undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah nomor 38 tahun 99, kemudian didirikan Basnas. Ya. Kemudian itu dirubah undang-undang tersebut, undang-undang nomor 23 tahun 2011. Tetapi ini belum berdampak terhadap penghimpunan dana zakat yang ada di Indonesia. Masalahnya apa? Kira-kira kecilnya penghimpunan dana zakat di Indonesia ini disebabkan oleh apa? Baik, kita lihat faktor-faktor penyebab. Ya, faktor-faktor penyebab rendahnya penghimpunan dana zakat yang ada di Indonesia. Ya. Yang pertama, rendahnya literasi. Ini hasil penelitian beberapa orang, kemudian saya rangkum. Rendahnya literasi di masyarakat. Masyarakat kita Muslim 80% lebih, ya, mayoritas beragama Islam. Tetapi mayoritas itu tidak menunjukkan pengetahuan mereka tentang agamanya. Di antaranya adalah tentang zakat. Yang mereka tahu hanya zakat fitrah pada umumnya. Yang mereka pahami hanya zakat fitrah. Sementara ada zakat lain yang sangat potensial di kita, masyarakat tidak tahu. Selain zakat fitrah, apa zakat apa? Zakat mal. Nah, zakat mal inilah yang potensi yang sangat besar tadi yang dihitung oleh Basnas. Sehingga sampai 327 triliun. Rendahnya literasi, pemahaman mereka hanya memahami zakat fitrah. Kemudian pemahaman mereka terkait dengan penyaluran dana zakat. Mereka umumnya percaya kepada menyalurkan di masjid-masjid. Masjid-masjid, dan itu hanya di bulan Ramadan. Sementara zakat mal itu dibayarkan ketika sudah mencapai haul. Haul batas waktu selama 1 tahun. Kalau dia punya harta di bulan Februari, di bulan Januari tahun berikutnya dia sudah punya kewajiban untuk membayar zakat. Tidak harus menunggu Ramadan. Nah, ini masalahnya. Masyarakat kita menganggapnya masih bulan Ramadan. Makanya lembaga zakat, badan amil zakat itu di bulan di mana dilewatin Ramadan itulah bulan yang terbesar pendapatannya dalam penghimpunan dana zakat dibanding 11 bulan yang lainnya. Dalam 1 bulan itu lebih besar. Nah, ini rendahnya literasi. Kemudian kepercayaan kepada lembaga. Masyarakat kepercayaannya masih rendah. Ya, mereka belum sepenuhnya percaya terhadap Lasnas maupun Basnas. Hasil penelitian yang saya lakukan tahun 2018, masyarakat itu tidak mau menyalurkan ke lembaga zakat karena dia tidak tahu atau tidak ada informasi akan disalurkan kemana. Sementara kalau di masjid dia akan disalurkan ke tetangga-tetangga yang ada di sekitar. Ya. Kemudian yang kedua, masih banyak masyarakat yang dia menyalurkan ke saudaranya, ke tetangganya yang terdekat yang dia langsung tahu. Ya, ini kemudian tantangan ekonomi dan pendapatan.
Persoalan ekonomi, masalah ekonomi di masyarakat kita, di kondisi negara kita ini juga berpengaruh. Pendapatan semakin rendah, tentunya semakin rendah muzaki, orang yang wajib untuk membayar zakat. Berikutnya, keterbatasan SDM. SDM kita yang mengeluarkan zakat ini juga masih rendah. Masih sedikit sekali SDM yang secara profesional yang memahami tentang pengelolaan zakat. Ini juga menjadi masalah. Karena apa? Dalam penghimpunan dana zakat itu program yang dibuat, layanan yang harus diberikan kepada para muzaki itu juga harus memuaskan. Programnya juga harus program yang menarik. Nah, dalam membuat program-program ini kadang ada program yang kemudian menyalahi aturan secara syariah misalnya. Ini juga masalah. Atau ada program dibuat sekedarnya tidak menarik untuk minat masyarakat. Ya. Kemudian kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak lembaga zakat yang tidak menginformasikan hasil penghimpunannya, kemudian penyalurannya kemana. Masyarakat itu butuh informasi. Dia zakat yang diberikan lembaga zakat itu disalurkan kemana. Ini juga menjadi masalah. Ya. Kemudian belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Manfaatkan teknologi, ya sekarang teknologi digital, meskipun memang ada alasan yang bisa diterima, misalnya mahalnya teknologi tersebut. Lembaga zakat, kalau dia menggunakan teknologi dengan biaya yang besar, itu juga dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, zakat yang saya bayarkan ternyata cuma buat bikin videotron, bikin apa dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga menurunkan minat masyarakat untuk membayar zakat di lembaga zakat maupun Basnas yang ada di Indonesia. Berikutnya terkait dengan regulasi. Regulasi kita tadi sudah ada tahun 2011 terbit. Tetapi regulasi ini belum menyentuh masyarakat yang tidak bayar zakat. Tidak ada sanksi yang diberikan bagi masyarakat muslim yang punya kemampuan atau wajib untuk membayar zakat. Ketika dia tidak membayar zakat, tidak ada sanksi yang diberlakukan oleh dalam regulasi ini. Regulasi masih memberikan ancaman sanksi kepada pengelola zakat. Ketika ada kesalahan dalam pencatatan ataupun yang lainnya, kelalaian, itu ada sanksinya untuk pengelola. Tapi untuk masyarakat yang mereka sudah wajib membayar zakat, ketika tidak bayar zakat tidak ada sanksinya. Seperti negara lain di Arab Saudi misalnya, orang yang tidak membayar zakat langsung paspornya di blacklist, ATM-nya nggak bisa buat narik duit, nggak bisa nyetir mobil, SIM-nya karena di blacklist. Misalnya sanksi-sanksi seperti itu belum kita dapati di kita Indonesia ini dalam regulasi nomor 23 tahun 2011 tersebut. Ya, regulasinya masih belum sepenuhnya mendukung, masih tentang pengelolaan HIS, tapi belum secara komprehensif mengatur pengelolaan penghimpunan dan sebagainya terkait dengan zakat tersebut. Baik, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, Naswa. Tadi Bapak menyebutkan bahwa yang diregulasi itu di Indonesia belum terdapat sanksi untuk masyarakat yang tidak membayar zakat. Nah, tapi apakah misalnya ada sanksi di kedepannya akan berpengaruh positif terhadap masyarakat yang akan membayar zakat? Bukannya itu justru bagi beberapa orang lain membuat mereka semakin malas untuk membayar zakatnya di Basnas dan Lasnas dan lebih memilihnya di masjid atau di orang sekitar? Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan sanksi, ketika sanksi ini dimasukkan dalam regulasi, ini akan mendorong masyarakat dia membayar zakat ke lembaga yang resmi. Lembaga yang resmi yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Justru ini akan mendorong penghimpunan dana zakat bagi lembaga-lembaga tersebut, bagi organisasi tersebut.
Kalau kita mau mencontoh misalnya di beberapa negara yang lain yang sudah menerapkan sanksi ini, penghimpunan zakatnya jauh lebih besar dari apa yang potensi yang kita dapatkan. Seperti Arab Saudi, meskipun dia menerapkan tidak semua zakat itu harus disalurkan ke lembaga, ke negara. Di Arab Saudi karena dikelola oleh negara ke negara. Ada 20% yang bisa disalurkan kepada masyarakat langsung. Nah, ini kalau kita contoh dengan sanksi-sanksi tersebut akan mendorong masyarakat untuk menyalurkan dananya ke lembaga zakat tersebut. Setidak-tidaknya kalau ada kewajiban yang ditekankan oleh pemerintah kepada masyarakat, masyarakat jadi tahu ada kewajiban yang dibebankan kepada dia di setiap harta yang dimiliki untuk masyarakat yang membutuhkan. Ya. Ini mungkin jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah paham? Ada pertanyaan lagi yang lain? Baik, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di akhir dari perkuliahan hari ini terkait dengan fundraising zakat. Ya, sebelum mengakhiri perkuliahan, saya ada tugas yang perlu dikerjakan buat teman-teman. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan di pekan depan, ya. Di pekan depan dikumpulkan secara individu tugas ini ya. Dan individu, tidak kelompok, jadi individu. Yang pertama menyusun proposal program fundraising tahun 2006 yang bertujuan meningkatkan perolehan dana zakat infak sedekah sebesar 20% di tahun sebelumnya. Membuat proposal yang menarik, bagaimana sih membuat program yang menarik untuk lembaga zakat agar zakat itu bisa terhimpun sesuai dengan target yang ditentukan oleh Basnas 20% di tahun 2026. Nah, masing-masing nanti proposal dibuat seperti apa, silahkan kita kumpulkan tugas ini di minggu depan. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Ya, oke. Kalau nggak ada, ya terkait dengan tugas, program harus mencakup dengan target audiens, strategi kreatif, anggaran biaya, dan timeline dari pelaksanaan yang dilakukan. Jadi bagaimana kita menyusun proposal terkait dengan program-program lembaga zakat, terkait dengan program-program sosial, buat semenarik mungkin, desain semenarik mungkin, ya terkait dengan tugas ini. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.